Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiningsih, NIM 2020411023. Di sini saya mempresentasikan tugas hama penyakit tanaman pangan dengan judul serangga vektor dan intensitas penyakit virus pada tanaman cabai merah. Pendahuluan. Cabai merah atau Capsicum annuum merupakan salah satu komoditas hortikultura, sayuran dan bumbu yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Menurut Pusat Pengkajian Dalam Negeri 2019, permintaan cabai secara nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi produksi masih rendah. Kehilangan hasil produksi disebabkan oleh serangan hama dan penyakit berkisar antara 12-65% FAS 1994. Jenis penyakit yang menyerang cabai yang diakibatkan oleh virus antara lain Cucumber mosaic virus atau CMV, Chili prokaryosis virus CVSV atau virus keriting kerdil, virus Gemini atau tomato yellow leaf curl virus TYLGV, tobacco mosaic virus TMV, Chili vine mottle virus CVMV, dan tomato spotted wilt spot virus TSWRV. Duriat et al. 2007. Penyakit yang disebabkan oleh virus hanya dapat disebarkan melalui bahan tanam dan serangga vektor seperti kutu putih, trips, dan juga tungau. Metode penelitian ini dilakukan pada lahan praktek Balai Penelitian Pertanian Jambi dengan penetapan sampel tanaman diambil secara diagonal dengan 5 titik pengamatan. Masing-masing titik diambil 5 sampel tanaman secara acak dengan jumlah keseluruhan 25 tanaman dengan variabel pengamatan 1 kali seminggu, yaitu dengan mengamati dan didokumentasikan dan diberi skor 0 untuk tidak bergejala, 1 tidak gejala mosaik ringan, 2 gejala mosaik sedang, 3 gejala mosaik berat tanpa penciutan atau malah bentuk daun, 4 gejala mosaik sangat berat dengan penciutan atau kelainan bentuk daun yang parah, kerdil dan mati, 5 gejala mosaik yang berat, nekrosis batang dan tanaman mati. Melakukan intensitas penyakit, menentukan jenis dan jumlah serangan vektor dengan menghitung dan menetapkan menangkap serangga secara manual dan dengan tangan, lalu dimasukkan ke dalam botol yang berisi alkohol 70% dan diidentifikasi, dan terakhir akan ditentukan jenis dan jumlah musuh alami dengan diamati dan menghitung populasi semua jenis serangga yang bersifat musuh alami yang ada di tanaman sampel. Hasil gejala 1. Gejala virus. Gejala virus ditunjukkan pada gambar 2. Dari hasil pengamatan ditemukan 3 gejala penyakit yang berbeda. Gejala pertama yaitu taman kerdil, daun menguning dan ukuran daun kecil-kecil. Gambar 2 kiri. Gejala 2 yaitu taman kerdil, pucuk dan tunas tanaman kecil-kecil tidak berkembang. Gambar 2 tengah. Dan gejala ketiga tanaman kerdil, pucuk daun keriting dan klorosis. Gambar 3 kanan. Ketiga gejala tersebar pada hampir seluruh tanaman sampel. 2. Intensitas penyakit virus. Intensitas penyakit virus ditunjukkan oleh tabel 1. Minggu pertama mengamatan nilai EP 0%, minggu kedua 21,3%, minggu ketiga meningkat 100% dari minggu kedua yaitu 42,6%. Nilai EP pada pengamatan terakhir minggu ke-6 yaitu 65,7% dan dinyatakan sebagai serangan berat. 3. Jenis populasi serangga vektor.
Nah, jenis populasi serangga vektornya ditunjukkan oleh gambar 3 dan tabel 2. Tabel hasil pengamatan menemukan 3 jenis serangga vektor, yaitu kutu putih atau whitefly, trip, dan apit. Dengan populasi kutu putih beta baci baru ditemukan pada pengamatan minggu kedua dan seterusnya dengan populasi berturut-turut 3 ekor dan minggu keempat ditemukan dan populasi meningkat secara drastis pada minggu kelima dan keenam seperti pada tabel 2. Populasi trip baru ditemukan pada minggu ketiga sebanyak 19 ekor, kemudian turun pada minggu kelima dan kembali melonjak drastis pada minggu ke-6. Sedangkan populasi apit sudah ditemukan dari awal pengamatan dan terus meningkat sampai akhir pengamatan. Selain serangga vektor, juga ditemukan musuh alami, yaitu laba-laba, baik laba-laba dewasa maupun kelompok petelur. Jumlah populasi laba-laba dari pengamatan pertama sampai pengamatan terakhir terus meningkat. Nah, ini tadi dari penjelasan populasi serangga vektor. Hubungan populasi serangga vektor dan intensitas penyakit dapat dilihat pada gambar 4. Dari hasil pengamatan minggu pertama sampai minggu ke-6 terlihat adanya peningkatan intensitas penyakit yang juga diikuti oleh peningkatan populasi serangga vektor. Ini menunjukkan ada kemungkinan kolerasi antara intensitas penyakit dan populasi serangga vektor. Adanya peningkatan intensitas penyakit kemungkinan disebabkan dengan faktor lingkungan juga keberadaan serangga vektor. Kesimpulan, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyakit virus pada tanaman cabai tidak bisa dipastikan jenisnya karena tidak dapat diidentifikasi secara morfologi dan hanya bisa dengan metode serologi atau menggunakan metode PCR. Penyebaran penyakit virus dibantu oleh serangga vektor kutu putih Bemisia tabaci, tetapi diperparah dengan keberadaan serangga lain, yaitu trips atau trip sp dan apit atau apit gossypi, juga faktor lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.